Tiba-tiba kamar Aminah menjadi terang ya sahabat-sahabatku semuanya. Seberkas cahaya keluar dari rahimnya. Nah, Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar kalian semuanya di sana? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan menceritakan sosok suri toladan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan anak dari pasangan Aminah dan Abdullah ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena 55 hari di tahun tersebut Raja Abraha itu berserta pasukan gajah yaitu mau menghancurkan Ka'bah itu. Nah, di 55 hari tersebut Nabi Muhammad SAW lahir ya. Sebelum lahir, ayah Nabi Muhammad sudah lebih dahulu wafat dan meninggalkan ibunya seorang diri ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ayahnya sudah meninggal dunia ya sahabat-sahabatku semuanya. Jadi hanya dengan ibunya saja yaitu Siti Aminah. Selanjutnya tiba-tiba ya Nabi sebelum lahir ayah Nabi Muhammad lebih dahulu wafat meninggalkan ibunya seorang diri pada waktu subuh. Tiba-tiba kamar Aminah menjadi terang ya sahabat-sahabatku semuanya. Seberkas cahaya keluar dari rahimnya. Nah, Aminah melihat ke arah cahaya tersebut. Ia dapat melihat istana-istana Busroh di Syam ya. Hal tersebut pernah ia alami sebelumnya, yaitu ketika usia kandungannya masih muda ya sahabat-sahabatku semuanya. Wow, ternyata Rasulullah itu mengeluarkan cahaya di rahim Siti Aminah, yaitu ibunda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat kemudian Nabi Muhammad SAW pun lahir ke dunia ya sahabat-sahabatku semuanya. Ummu Aiman pembantu Aminah segera menemui Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib itu adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Saat itu ia segera menemui cucunya dan menggendongnya dengan penuh sukacita. Jadi Nabi Muhammad SAW digendong oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah ya. Nah, terus selanjutnya adalah Abdul Muthalib berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bersyukur kepadamu, wahai Rob Ka'bah. Itu kata Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan Ka'bah, wahai Rob Ka'bah, lindungilah cucuku dan berkahilah dia. Ya, itu doa yang dipanjatkan oleh Abdul Muthalib ya, sahabat-sahabatku semuanya. Abdul Muthalib kemudian menemani cucunya Muhammad agar semua orang di bumi dan di langit memujinya. Nama itu terdengar asing di telinga orang-orang Makkah. Namun ahli kitab telah akrab dengan nama itu dari kitab-kitab suci. Nah, mereka mengenal Muhammad seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Bani Abdul Muthalib turut bersuka cita atas kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bersyukur dan berdoa di depan Ka'bah, Abdul Muthalib membawa Muhammad kembali kepada ibunya. Ibunda Aminah segera menyusui
putranya tersebut ya. 7 hari kemudian, sesuai tradisi bangsa Arab, Muhammad lantas dihitan ya. Ketika itu, Suaibah sedang menyusui anaknya. Suaibah adalah mantan budak Abu Lahab. Abdul Muthalib meminta Suaibah untuk menyusui Muhammad. Suaibah pun menjadi wanita kedua setelah Ibunda Aminah yang menyusui calon utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak bayi yang baru lahir itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu dan menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang berdiam diri di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan. Saat itu beliau begitu khusyuk bertahanus atau menyendiri hingga tengah malam ya. Tahanus merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam, di mana mereka selama beberapa waktu mengasingkan diri dari masyarakat di tempat yang jauh dari keramaian. Karena lelah bertahanus, Muhammad pun tertidur. Tak lama datanglah seberkas cahaya terang benderang. Kata Muhammad, "Siapa kau? Siapa kau?" Terkejut dengan cahaya tersebut. "Siapa kau?" tanya Muhammad. Beliau takut kalau dirinya didatangi jin atau setan. Ternyata yang datang itu adalah malaikat Jibril ya sahabat-sahabatku semuanya. "Wahai Muhammad, bacalah," ujar Jibril sambil menyodorkan lembaran yang berisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Apa yang harus kubaca? Apa yang harus kubaca? Aku tidak dapat membaca," ujar Muhammad SAW. Malaikat Jibril lantas membacakan ayat-ayat tersebut hingga Nabi Muhammad dapat menghafalkannya dengan benar. Surah yang dibaca tersebut adalah surah Al-A'laq ya, ayat 1 sampai ayat 5. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai sejak saat itu. Mulanya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad baru berdakwah secara terang-terangan dimulai dari kalangan Bani Hashim terlebih dahulu. Selama perjalanan dakwah, Nabi Muhammad jauh dari kata mulus ya. Banyak rintangan dan tantangan yang harus beliau hadapi bersama para pengikutnya. Tak terhitung beberapa kali penolakan dan hinaan yang kerap didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdakwah kurang lebih 23 tahun hingga beliau wafat. Selama 23 tahun tersebut, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun berikutnya di kota Madinah. Kepindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah bukanlah tanpa alasan. Saat itu hidup Nabi Muhammad semakin terancam. Kaum Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad kemudian menghabiskan sisa hidupnya
di Madinah hingga beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal ke-11 Hijrah di usia 63 tahun ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah itulah cerita sosok Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita, yaitu Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan bisa melaksanakan ajaran agama Islam dengan penuh keikhlasan, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yuk kita selalu berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad SAW, dan laksanakanlah dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan selalu bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak video ini, channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan jadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.